Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Adil Magi dia. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi makin bersepakat untuk berbagi soal SKD CPNS, di mana berdasarkan informasi beredar bahwa CPNS tahun 2023 ini akan kembali digelar ya. Dan pelaksanaannya itu direncanakan pada bulan ke-6 bulan Juni ya tahun 2023 ini pendaftarannya itu ya kawan. Dan pada pertemuan kali ini Mak Aki akan berbagi soal SKD, di mana sebagaimana kita ketahui SKD itu terdiri dari 3 jenis soal, yaitu TIU tes intelijensi umum, ada TWK tes wawasan kebangsaan, dan ada TKP tes keberuntungan pribadi gitu ya. Sebetulnya banyak sekali soal TIU yang sudah Mak Aki buat di video ini. Untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silahkan searching lagi di playlist Mak Aki ya. Kemudian TWK juga sudah ada banyak, TKP sudah ada banyak. Dan pada kesempatan kali ini Mak Aki akan berbagi semuanya ya. Ada TIU-nya soalnya, kemudian ada TWK-nya, dan juga ada TKP-nya. Pokoknya ini akan Mak Aki bahas dalam sebuah pembelajaran, video pembelajaran kali ini gitu ya, tentang SKD. Namun tidak banyak dulu, hanya beberapa soal gitu, karena kini tepatnya masih pemanasan gitu kan ya. Untuk lebih menantangnya lagi nanti insya Allah kalau sudah banyak, sudah dekat lagi, Mak Aki akan sudah banyak peminatnya, pengunjungnya yang belajar, insya Allah Mak Aki akan berbagi lagi dengan soal yang lebih hot dan tentunya disesuaikan dengan kisi-kisi dan juga FR yang beredar di CPNS tahun 2021. Baik, untuk mempercepat waktu kita langsung aja ke TKP gitu ya. Lalu disediakan sebuah gambar seperti ini, dua gambar seperti ini dengan mengikuti polanya. Tugas kita adalah menentukan gambar berikutnya dari gambar yang diberikan. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini nih, lihat, biasakan ke atas terbukanya, ternyata berubah jadi ke bawah. Oh, berarti kalau begitu ini nanti jadi terbuka ke bawah. Cek di option yang terbuka ke bawah kemana, dengan keadaan posisi dibalik, jadi dia berotasi 180 derajat berarti ya, muter tapi posisinya dibalik, berarti harus ke bawah. Mana ini ke bawah, betul, ini ke bawah, betul, ini ke bawah, semua ke bawah ya. Ya, tugas kita adalah memilih satu di antara 5 gitu ya. Oke, next, bagaimana dengan simbol ini, gambar yang ini nih? Asalnya kan ke atas tuh, nih asalnya ke atas begini, ternyata dibalik, berputar juga dibalik jadi di atas. Maka si lope ini juga dibalik ya, jadi harus ke bawah. Oh, ternyata semua ke bawah. Wah, berarti sama juga, kita harus memilih satu di antara 5. Tinggal kita cek nih, di sini ada gambar baru. Gambar baru itu adalah kebalikan dari sama dengan gambar ini, biar gitu ya. Berarti kalau ini hitam, gambarnya harus sama ini. Kalau ini meruncing ke bawah, maka yang ini pun harus runcing ke bawah. Cek di option yang runcing ke bawah mana. Ini kan, nah, dia asalnya putih jadi hitam, berarti dia asalnya hitam jadi putih. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat yang B, begitu kan ya. Karena kalau ini hitam salah, berarti wrong. Ini putih betul, ini putih tapi ke atas ya, harusnya kan sama dengan ini ya. Ini kan sama tuh dengan ini tuh. Nah, bentuknya ini sama dengan ini, harusnya ini beda kan, wrong. Apalagi ini dibalik ya, nah, wrong juga. Ini wrong. Jadi yang betul adalah B, begitu kan? Understand? Tidak izin, mantap kalau mantap nih dia. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apa masalah hidup jati butuh seru gitu ya. Selalu bahasa di sini dia sebaik bus solution berapa? Iya betul, biar sudah sih gitu kan ya. Kita kerjakan yang A dulu. A sama dengan 4/3/7. Kita perhatikan tabel berikut, soalnya kayak gini ya. A nya itu dalam 4/3/7 kali 5/3. Sementara untuk B nya adalah 92/7 dibagi 1/5. Tugas kita adalah mencari hubungan A dan B. Gimana hubungan A dan B? Baik-baik saja gitu ya. Ya udah, berarti kita sederhanakan dulu nih. 4/3/7 itu kan berarti sama dengan 4 kali 7 28 tambah 3 31 ya per 7. Nah, kalikan 5/3 sama dengan, ini tinggal berarti dibagi nih 3 ke 150, 155 ya, 155. Kemudian 150 kan 5 kali 30 itu 150 tambah 5 ke 1 5, 155 per 21. Kalau kita perkecil berarti ini dapat berapa tuh? Dapat 7 ya. 155 dibagi 21, dapat 7, sisa dari 21 ya. Sisa berapa? 21 kali 7, 7 kali 1, 7 kali 2, 14 ya, 14, 147 berarti. Berarti kurangnya adalah benar 8 ya. Jadi 78/21.
Sementara yang B itu sama dengan 9 kali 7 63 tambah 2 65 per 7 dibagi 1 per 5, 1 kali 5 5 tambah 1 6 per 5 sama dengan, nah ini bisa jadi kali kawan-kawan, 65 per 7 dikali dengan syarat pembilang di penyebut jadi pembilang 5 per 6 gitu, kalikan. Ini berarti 7 kali 6 42, 65 kali 5 65 kali 5 kali 6 saja 300 ya, 5 kali 5 25 325 sama dengan dapat 7 juga nih, 7 dari 42 ya, 42 kali 7 berapa? 7 kali 2 14 28 294. Nah 325 kurangi 294 1 12 kurangi 9 31. Oke, berarti 31 per 42. Nah gitu kan kawan ya, kira-kira gede yang mana nih? 8 ini kan sama satunya nih, 31 dibagi 42 dan 8 dibagi 21 gede mana nih? Kalau 8 kita bagi 21, berarti 0,80 bagi 21 dapat 5. Kalau 5 kegedean, 4 juga kegedean, 3 kali 21 63. Berarti sekitar 0,3 dulu ya. Kalau yang ini 31 dibagi 42 dapat 0, juga 310 bagi 42 berapa? Dapat 4 kapet 5 200 ya, 6 7 wah gede ternyata ya, gede berarti sekitar lebih dari 3. Kalau 3 saja 3 6 12, wah lebih dari 3 ya. Ini 7, lebih dari 0,3. Kalau ini 7,3, kalau ini 7 lebih dari 3. Berarti kalau begitu B sama A gede mana? Ya betul, B lebih besar dari A. Cek di optionnya, yang bertempat itu adalah karena A nya 7,3 sementara B nya 7, lebih dari 3 ya tadi. Maka kalau begitu B lebih besar dari A atau A nya kurang dari B ya. Ada kan option? Karena ini nggak ada optionnya ya, di A ketutup gitu ya, dan yang ada itu adalah A kurang dari B. Berarti kalau begitu jawaban yang betul yang B, begitu kan? Ada Z. Hidup mantap next kopi gitu ya. Di sini sedikit masalah, sebabun masalahnya menunya teh butuh selalu di masalah dengan senyuman semua bus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Aral merupakan seorang diaspora di luar negeri. Suatu ketika ia melakukan perjalanan ke Indonesia dan singgah di kampung halamannya. Saat dia melihat masyarakat di kampungnya masih memiliki ekonomi yang rendah, sementara sumber daya alam yang tersedia cukup banyak, tetapi belum dikelola dengan baik, Aral memutuskan untuk mengadakan pelatihan usaha bagi masyarakat di kampungnya. Sikap Aral tersebut sejalan dengan pengamalan Pancasila, tepatnya sila K, A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Nah, kawan-kawan, untuk menjawab soal ini, maka kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila. Jadi intinya, kuncinya untuk menjawab pengamalan sila Pancasila ya kawan-kawan, minimal bacalah gitulah butir-butir Pancasila ya. Kalau nggak hafal juga nggak apa-apa lah gitu ya, minimal dibaca dulu, cari tahu dulu, dipahami apa sih perbedaannya butir-butir Pancasila di setiap silanya gitu. Nah, untuk soal kasus nomor 1 ini jawabannya adalah sila ke-5 kawan-kawan ya. Kenapa sila ke-5? Karena di butir Pancasila di sini ada nih, lebih tepatnya masuk ada sila ke-5 itu ada 11 butir ya, mulai dari mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi sila ke-5 itu ada yang kegotong royongan kawan-kawan ya, jadi perbuatannya yang luhur. Nah ini juga bisa masuk ke sana ya tadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh si Aral tadi. Aral itu siapa? Ya Aral, adanya Ariel berarti ya. Gitu. Itu mengembangkan sikap perbuatan yang luhur kawan-kawan. Mengembangkan sikap adil terhadap sana nggak masuk ya untuk tadi mah ya. Menjaga keseimbangan terhadap kewajiban bukan. Menghormati hak orang lain juga nggak masuk. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, nah bisa masuk ke sini. Bisa mengembangkan perbuatan yang luhur juga boleh lah, tapi agak kurang gitu. Tapi yang lebih cocoknya itu di sila ke-5 butir ke-5, memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kan tadi si Aral memberikan pertolongan dengan memberikan pelatihan, itu dia berarti telah menolong warga di kampungnya agar dapat berdiri sendiri, sehingga nanti ekonominya meningkat gitu ya, karena sebelumnya kan dikatakan rendah katanya.
Kemudian tidak menggunakan enggak, suka bekerja keras bukan, suka menghargai hasil karya enggak, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Nah, ini juga masuk nih. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nih, supaya maju kan di kampungnya, maka berarti dia bisa masuk ke sini. Ya, jadi kalau begitu jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah sila kelima. 1. Karena dia dengan mengadakan pelatihan si Aral ini di kampungnya, berarti dia telah berusaha memberikan pertolongan kepada masyarakat sekitarnya agar berdiri sendiri kan, masyarakat di kampungnya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah suka melakukan kegiatan. Nah, dia melakukan kegiatan pelatihan, berarti dia melakukan kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Begitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat itu untuk soal nomor itu adalah sila kelima. Begitu kan? Understand? Idam, mantap kan? Nomor 1 nih. Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut, Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah bla bla bla. A. Meminta rekan kerja saya untuk mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut, berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari keadaan klien yang kurang cakap dalam perundingan. Berat akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih. Oh, ini ada niat busuk. Oh, ini kurang baik ya, karena ada niat yang terselubung di sini. Yang B. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut kepada atasan untuk jadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama untuk periode. Ini main lapor segala gitu kan, sementara kita kan butuhnya sendiri gitu ya. Kalau seperti ini susah nih gitu, jadi membangun jaring kerjanya. C. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program, apalagi ini ya, membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program yang telah terlanjut berjalan bisa diberikan kepada pihak lain, dan saya akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerjasama yang lain. Oh, ini kurang baik ya. Ini juga kurang baik. Yang D. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun saya yakin untuk membatalkan kerjasama. Ini juga sama, ada itikad membatalkan, berarti kurang baik juga. Yang E. Berarti jawabannya yang E, udah ini ketemu nih. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Oke, betul jawabannya E ya. Jadi kita harus berusaha membuat dia jadi tidak gugup, tidak gugup, dengan diantaranya bisa memberi motivasi dia gitu ya, menyemangati dan lain sebagainya. Itu dia. Nomor 2. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak, maka yang Anda lakukan, jadi ceritanya lagi, kita tidak suka anak-anak, tapi rekan kerja kita akan merayakan ulang tahun dan apalagi mengundang kita. Bagaimana nih? Nah, tentunya ini akan berpengaruh terhadap jejaring kerja kita gitu. Kalau tindakan yang kita ambil itu kurang berkenan di hati teman kita, tentunya ini akan membuat jejaring kerja kita menjadi terganggu juga. Nah, bagaimanapun juga kita harus berstrategi kawan-kawan di sini ya. Strategi yang positif tentunya ya, bukan strategi jahat atau niat yang tidak baik, yang niat busuk itu tidak baik. A. Menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Ini kurang baik kayaknya. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangan. Ini masih mending hadir nih. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Ini apalagi karena banyak anak-anak. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Tidak datang tanpa informasi apapun, apalagi ya. Yang betul adalah D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai, tentunya kawan. Itu yang bagus ya. Jadi bagaimanapun juga kita meskipun tidak suka anak-anak ya, kalau ingin jejaring kerja kita tidak terganggu dengan rekan kerja, tentunya kita harus datang, apalagi karena akan mengundang. Karena perlu kita ketahui kawan-kawan, dengan kita diundang oleh rekan kerja kita, berarti rekan kerja itu sudah menghargai kita sebagai temannya. Beda loh kalau kita tidak undang, berarti kita nanti jadi datangnya tamu dari undang gitu. Datang tadi undang, nantinya bahaya itu kan, kayak jelangkung gitu. Jadi bagusnya apalagi kalau diundang harus datang kawan-kawan sampai selesai pokoknya, untuk membangun kerjasama yang baik tentunya ya. Dalam hal ini berarti kolaborasi gitu kawan-kawan. Nanti di CPNS kawan-kawan akan menemukan materi kolaborasi atau WOG, Whole of Government. Oke, next number